renungannya hari ini tentu luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bukti nyata akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih ada pada hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, saya mengajak semua untuk mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi Senin sampai Minggu. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah, adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk perlindungan-Mu, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan baik seturut kehendak Bapa di surga. Kehidupan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi sekali lagi firman-Mu pelita bagi kaki. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Bapa, ya Tuhan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami mau membaca, merenungkan daripada sebagian firman-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai kami, buka setiap akal pikiran kami anak-anak-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa, begitu pun juga dengan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, kuasa dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga dapat berkata-kata seturut kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan, doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah pembacaan kita saat ini. Amin. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar Petrus dan Yohanes di dalam penjara. Wah, kenapa ya Bapak Petrus dan Yohanes berada di penjara? Nah, rupanya ada orang-orang yang tidak senang ketika Bapak Petrus dan Yohanes menolong orang yang lumpuh. Mereka yang tidak senang kemudian menangkap Petrus dan Yohanes. Namun karena Bapak Petrus dan Yohanes terbukti tak bersalah, mereka dibebaskan. Setelah bebas, Bapak Petrus dan Yohanes segera menemui murid-murid yang lain untuk menceritakan apa yang mereka alami saat itu. Nah, pada saat itu teman-teman Bapak Petrus sedang takut. Mereka takut dimarahi, dimusuhi ketika mereka melakukan perintah Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita takut? Nah, dengan judul cerita kita tadi, dengan berdoa, Tuhan memberiku keberanian. Bapak Petrus dan Yohanes
menguatkan teman-teman yang sedang takut. Bapak Petrus mengatakan ketika takut, berdoalah. Dia mengajak temannya, berdoalah, meminta kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk menjadi berani. Karena Tuhan pasti menolong kita semua untuk menjadi berani. Dengan menyampaikan ketakutan kita kepada Allah melalui doa. Atau kita semua dalam pergumulan atau masalah, kita sampaikan kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Tapi jangan asal berdoa, kita harus dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Seperti para murid pada saat itu, dia diberikan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Sama seperti kita juga sebagai anak Tuhan, merasa takut. Nah, dengan kekuatan doa atau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan memperoleh keberanian untuk bersikap yang benar. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jangan kita bosan berdoa. Jangan kita jemu untuk bertemu dengan Tuhan lewat doa kita. Nah, lewat cerita kita kali ini, kita diajak oleh Tuhan, oleh firman Tuhan untuk selalu berdoa dalam setiap pergumulan apapun yang kita hadapi. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, memberi kita kekuatan, bahkan kemampuan keberanian di dalam aktivitas kita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengar hafalan minggu lalu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari Dapel 8. Saya akan menghafalkan Yohanes 14 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye-bye. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Dapel 8. Sekarang saya akan menghafalkan Yohanes 14 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekian, terima kasih. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bu Guru, nama saya Dereka. Saya mau menghafalkan Yohanes pasal 4 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye-bye. Selamat malam Bu Guru, nama saya Nufita Dewi. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yaitu Yohanes pasal 14 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih Bu Guru dan Yesus memberkati. Selamat pagi Bu Guru, nama saya Delima. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Marta Salmatika. Saya ingin menghafalkan Yohanes 14 ayatnya ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam Bu Guru, saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yaitu Yohanes 14 ayat 14 yang berbunyi demikian.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo teman-teman, saya mau hafalkan ayat hafalan Yohanes 14 ayat 14 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang yang datang kepadanya kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman dan ibu guru, saya Merdelti Cima. Saya dari Dapel 2. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 14 berbunyi demikian. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Ya, sekarang kita akan mendapat tugas baru untuk ayat hafalan minggu depan. Terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b yang berbunyi, "Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat 16b berbunyi, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Wah, luar biasa ya adik-adik firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang boleh kita dengarkan sekaligus mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi "Saya Senang Berdoa". Bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Saya mengajak adik-adik semua untuk menutup mata, melipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, kami naikkan kepadamu, karena berkat pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu, ajar kami dalam kehidupan kami untuk selalu berdoa kepadamu, mensyukur segala berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami anak-anak sekolah minggumu. Ya Bapa, terima kasih untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Bapa, dalam menjalani kehidupan kami ini, kami sering lalai untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Untuk itu, Tuhan, ampunkan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami, karena kami percaya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu
segala pelanggaran dan dosa-dosa kami dapat dihapuskan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami, anak-anak sekolah minggumu yang mungkin dalam kelemahan tubuh ya Bapa, Tuhan hadir di sana, Tuhan memulihkan karena kami percaya Tuhan satu-satunya dokter yang tak terlihat yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada pada kami. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin berulang tahun. Kami percaya umur panjang ada di tangan kananmu dan berkat-Mu Tuhan selalu ada buat kami yang selalu berharap pertolongan kepadamu. Ya Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, setiap pergumulan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memenuhi setiap apa yang menjadi dambaan hati kami. Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan buat masa depan kami anak-anak-Mu. Kami percaya masa depan yang indah, masa depan yang cerah, Engkau selalu berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini yang dapat terjadi, itu semua karena berkat pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa yang diam dalam kerjaan surga, berkati kami anak-anak-Mu yang datang beribadah kepadamu hari ini Tuhan. Tuhan anugerahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera selalu. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami selalu berjalan seturut kehendak Bapa di surga. Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan syukur kami. Kiranya apa yang menjadi persembahan syukur kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan anugerahi kami dengan shalom-Mu, rahmat-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami ini selalu menjadi garam dan terang dunia buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Allah Bapa yang diam dalam kerjaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah doa syafaat kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam kerjaan surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekali lagi kita menyanyi pujian Bapa terima kasih. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami masih ada, itu semua karena berkat pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa dan berterima kasih karena dari awal, pertengahan,
hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Bapa, dalam menjalani kehidupan kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan membentuk kami menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang dunia buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami percaya Tuhan tak pernah berhenti meninggalkan kehidupan kami ini. Tuhan, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.